Edan, dukung Rocky Gerung, mahasiswa HMI, demo setujui penghinaan pada Presiden Jokowi, saking bencinya sampai bakar bendera PDIP, benar-benar mahasiswa goblok Nandungu. Masih yang abang terima tuh awalnya seperti apa sih bang? Kamera bang, kronologisnya itu kan ada mahasiswa aksi gitu kan di Cikini Raya mengatasnamakan mereka adalah kader HMI, kemudian dia pro dengan membela Rocky Gerung atas pelaporan gitu kan. Nah dari mereka aksi itu terjadilah pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kan di dalam Kamera bang. Video yang final itu sudah terlihat bang. Ya tapi kan kita belum mengetahui siapa orang tersebut kan gitu. Inilah proses hukum nanti. Biarkan penyidik yang mencari tahu dalam proses penyidikan inilah yang akan mengetahui siapa pelaku pembakaran itu. Kalau persangkaan pasalnya yang dilaporkan tadi apa ya gitu? Kita tidak bisa kasih tahu ya pasal berapa, tapi ini kejahatan seperti itu. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI melakukan demo besar-besaran di Jakarta. Demo yang dilakukan aktivis mahasiswa HMI buntut kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Aktivis mahasiswa HMI berbondong-bondong melakukan demo di Jakarta dalam menyuarakan dukungan kepada Rocky Gerung. Menurut informasi yang dihimpun lihatjambi.com, terlihat di lapangan aktivis mahasiswa membakar ban bekas dan juga membakar bendera partai PDIP. Koordinator aksi Raja Tambe mengatakan perilaku main lapor yang dilakukan PDIP dirasa sangat arogan. Kata Raja pada Jumat 4 Agustus, PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi. Raja mengatakan PDIP sebagai partai politik yang berhaluan demokrasi, namun terlihat tidak paham dengan sistem demokrasi. Ia mengatakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 telah mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ia berkata, hentikan tindakan arogansi PDIP yang mengekang kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, Raja dan massa HMI menilai pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang merupakan delik aduan sebagaimana keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, sehingga mestinya Presiden Jokowi sendirilah yang harus melapor jika merasa dirugikan atau terhina, bukan kader PDIP. Kata koordinator aksi itu, berarti sebagai pelapor haruslah korban langsung dan jika dikuasakan kepada PDIP harus mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi. Kami bersama Rocky Gerung melawan arogansi PDIP. Di sisi lain, melihat tindakan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI tersebut, PDIP langsung buka suara menanggapi aksi demo dan membakar bendera partai PDIP yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat sangat mengecam aksi tersebut. Yang menyebut aksi pembakaran bendera partai itu tidak patut dilakukan. PDIP, kata Jarod, akan melaporkan tindakan tersebut. Jarod berkata, kejadian itu sangat tidak patut. Pembakaran bendera partai itu menimbulkan sangat mengganggu, sehingga akan diproses melalui jalur hukum. Perlu diketahui aksi bakar bendera PDIP dilakukan oleh aktivis mahasiswa HMI saat unjuk rasa dalam membela Rocky Gerung. Tindakan membakar bendera partai tersebut dinilai tidak pantas dilakukan karena bendera partai merupakan simbol yang harus dihormati. Selain itu, Jarod juga meminta pihak HMI Jakarta memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut, mengingat aksi itu mengatasnamakan HMI Jakarta. Jarod menjelaskan, dalam menyampaikan pendapat haruslah mengedepankan etika. Dia juga meminta agar para pihak tidak memancing emosi menjelang pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, mengaku kaget saat mengetahui aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI membakar bendera PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Aktivis HMI membakar bendera PDIP karena membela Rocky Gerung yang kini sering dikecam oleh politisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Kasus Rocky masih menjadi sorotan publik. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya 8 Agustus, berita di bawah ini mengagetkan. Masa aktivis HMI membela Rocky Gerung dengan membakar bendera PDIP. Menurut Mahfud MD, tindakan tersebut sangat tidak layak dilakukan aktivis HMI yang sejak dulu dikenal menyampaikan aspirasinya dengan adu argumen. Mahfud berkata, saya setuju dengan Presidium Kahmi, Kalsel, Fazlur Rahman bahwa tindakan tersebut tidak layak. Membela RG boleh saja, tapi tradisi HMI adalah adu argumen, bukan membakar bendera.
Mahfud MD mengatakan alasan aktivis HMI membakar bendera PDIP karena partai tersebut mengadukan Roky Gerung ke polisi adalah keliru. Kata Mahfud MD, kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi, maka alasan itu juga keliru. Bagaimana kalau bendera HMI dibakar hanya misalnya karena HMI tegas? Mahfud MD bongkar fakta Jokowi. Kalau setuju Roky Gerung bisa ditangkap, tinggal menunggu waktu. Roky siap dikandangin. Dia dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, Egy Sujana juga hukum. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait dengan pernyataan Roky Gerung atas Presiden Jokowi. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal sikap pemerintah terkait dengan pernyataan Roky tersebut. Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan Presiden merupakan delik aduan, jadi itu bisa diperkarakan karena masuk dalam penghinaan. Terkait penghinaan, Mahfud MD memberikan contoh pada pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Zainal Ma'arif pada 2007 silam. Ex-wakil ketua DPR itu dilaporkan karena pernyataan yang menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk Akmil. Tapi Presiden Jokowi belum mengadu. Lebih lanjut, meski merupakan delik aduan, ia berpendapat kasus itu bisa saja berkembang dan diproses lebih lanjut karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Roky itu bisa diadukan, terutama oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga bisa bersikap seperti yang dilakukan SBY dengan memperkarakan orang yang memfitnahnya. Maka dari itu, Roky Gerung tinggal menunggu waktu saja, entah besok atau lusa, Presiden akan mengadukan Roky Gerung. Jika melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi delik aduan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan relatif dan absolut. Pertama, delik aduan relatif. Yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP. Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat dibelah. Kedua, delik aduan absolut. Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Berbeda dari penjelasan delik relatif, delik absolut tidak dapat dibelah. Jadi Roky Gerung sudah sah dan bisa menjadi tersangka jika diadukan. Sebelumnya kelompok relawan Jokowi melaporkan dugaan penghinaan Roky Gerung lewat pernyataan bajingan tolol ke Bareskrim Polri Senin 31 Juli. Laporan itu ditolak dan hanya dianggap sebagai aduan. Ada pula kelompok relawan lain yang melaporkan Roky Gerung serta Refli Harun terkait hal sama ke Polda Metro Jaya di hari yang sama. Laporan itu diterima dan langsung diproses hari itu juga dengan memeriksa pelapor serta dua saksi. Laporan terdaftar dengan nomor LP-B-4-5-9-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 31 Juli 2023. Roky Refli dilaporkan karena dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp450.000. Jadi siap-siap saja, tinggal menunggu waktu Roky mendekam dalam penjara. Bagaimana menurut Anda?